Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang HPS, jawabnya unstoppable. SBM, sukses, bahagia, mulia. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Tadi lupa. Berpikir bisa, Pasti bisa, insya Allah. Nah itu ada penjelasannya nanti. Nah ini judulnya sukses adalah semua hak orang. Sukses adalah hak semua orang. Ya. Jadi Allah itu memberikan peluang kepada setiap manusia itu untuk sukses. Ya, sukses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah berhasil memperoleh sesuatu yang diinginkan oleh seseorang. Apa saja yang diinginkannya? Apa jadi presiden, apa jadi RT dan seterusnya. Ya. Coba ikuti dan ucap ulang. Sumpah kesuksesan. sumpah kesuksesan. Pegang. Tak peduli Tak peduli siapapun diri saya. siapapun diri saya Berhak sukses. saya berhak sukses. Oleh karena itu, saya bermimpi. Saya bermimpi, Saya bertindak. saya bertindak, Saya sabar. saya sabar, Saya syukur. saya syukur, Saya sholat. saya sholat, Saya sedekah. saya sedekah, Saya tawakal. saya tawakal, Saya sukses. saya sukses. Yes. Yes. Sukses adalah Sukses adalah saya sehat. saya sehat, Saya kaya. saya kaya, Saya cerdas. saya cerdas, Saya mulia. saya mulia. Amin. Amin. By HPS. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin Kullu nafsin za'iqatul maut dha'iqatul maut wa nabluukum wa nabluukum bisyarri bisyarri wal khairi wal khairi fitnah fitnah wa ilaina wa ilaina turja'un. turja'un. Setiap yang bernyawa Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. akan merasakan kematian. Kami menguji kamu Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. sebagai cobaan. Kepada kamilah Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. kamu akan dikembalikan. Dua hukum kehidupan. Dua hukum kehidupan. Satu, Satu, hukum pikiran. hukum pikiran. Dua, Dua, hukum kebiasaan. hukum kebiasaan. Berpikir bisa, Berpikir bisa, pasti bisa, pasti bisa. insya Allah. Insya Allah. Saya berjanji, Saya berjanji, saya melaksanakan saya melaksanakan semua kegiatan semua kegiatan dalam hidup saya dalam hidup saya bukan karena apapun, bukan karena apapun, akan tetapi akan tetapi saya melaksanakan saya melaksanakan semua kegiatan semua kegiatan dalam hidup saya dalam hidup saya karena saya karena saya cinta sama Allah cinta sama Allah yang telah yang telah memberikan memberikan segalanya segalanya buat saya. buat saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ini intisarinya, jadi nanti diulas secara mendalam. Ya. Semuanya ada ayatnya, ada Al-Qurannya. Jadi saya orientasinya pada Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Cuma ada yang prinsip-prinsip dasarnya, ada yang detail. Apa itu yang detail? Hukum waris. Ya. Kemudian siapa yang tidak boleh dikawini, itu detail itu dalam Quran. Nah itu. Nah prinsip-prinsip dasar itu supaya tidak lapuk oleh zaman. Jadi, namanya zaman kapanpun, karena itu prinsip-prinsip dasar, maka terus menjadi pedoman. Seperti itu. Nah kita mulai ya. Sumpah kesuksesan, tak peduli. Nah ini, tak peduli itu siapapun diri kita. Apakah orang miskin, orang kaya, begitu ya. Hidungnya pesek, hidungnya mancung, berhak sukses, dikasih peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk sukses. Ya. Sampai di sini Pak ada pertanyaan. Nah kita itu
kalau mau bicara tentang sesuatu harus tahu definisinya dulu. Makanya saya kirim ke Pak Teguh itu, teknologi itu definisinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya alhamdulillah sejak saya CPNS sampai saya pensiun itu selalu masuk dalam tim Perda, peraturan daerah. Di dalam Perda itu undang-undang juga sama. Itu namanya ada ketentuan umum, Pak. Ketentuan umum yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan dibahas di bab berikutnya. Jadi kalau ada perbedaannya merujuk pada itu. Nah, kita pun kalau mau berdiskusi harus definisinya dulu yang mana yang disepakati. Nah, kalau bahasa Indonesia ya rujukannya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada aplikasinya seperti itu. Atau misalnya yang lain dari YouTube ya nggak apa-apa. Yang penting disepakati dulu. Itu ya. Nah itu siapapun diri saya berhak sukses. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, nah ini saya bermimpi. Jadi maksud bermimpi di situ menyatakan keinginannya. Nah di dalam Islam seorang Muslim itu ada 5 tuh. Ya, yang pertama kita bahas 1.1. Nanti Al-Qur'annya ada. Itu Al-Fatihah ayat ke-6. Apa tuh? Ada yang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya ada juga itu jalannya sudah tahu tuh, tapi diterjemahkannya bimbinglah aku ke jalan yang lurus. Gitu. Ada itu kalau terjemahan yang lain seperti itu. Karena kalau jalannya sudah jelas di Al-Quran itu. Ya itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu muflihun, Pak. Siapakah itu muflihun? Orang yang beruntung adalah orang yang takwa. Dijelaskan di ayat 1 sampai 4-nya. Siapakah yang beruntung? Orang takwa. Itu 1.2. Itu nanti dibahas lebih dalam Al-Fatihah itu siapa mustaqim itu adalah an'amta alaihim ya. Yang engkau beri nikmat. Siapakah yang engkau beri nikmat itu? Para nabi, para solihin, para sodikin ya itu. Dipertegas lagi oleh Allah. Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai itu? Kaburo maktan indallahi antakulu malataf'alun. Sungguh besar kebesaran Allah kepada orang-orang yang mengajak kepada orang lain kebaikan, dia sendiri tidak melakukannya. Itu makanya kalau kita ceramah itu harus melakukan diri sendiri dulu. Jangan sampai kitanya belum melaksanakan ngajak orang lain. Nah itu kemarahan itu. Kaburo maktan indallahi antakulu malataf'alun. Itu ya. Itu dipertegas lagi kata Allah, bukan yang dolim. Jadi kalau dolim itu orang beramal tapi salah. Misalnya subuh 4 rakaat masih segar 4 rakaat, nah itu salah. Nah, contoh yang sederhana, yang mudah dipahami begitu. Jadi manusia itu ada 3 tuh. An'amta alaihim yang kau beri nikmat, tapi Allah mempertegas lagi yang diberi nikmat itu bukan yang murkai, bukan yang dolim. Itu pokok pikiran sebagai muslim itu di situ. Jelas itu. Sebetulnya dengan an'amta alaihim aja sudah jelas, tapi supaya lebih jelas lagi itu kan ghairil maghdub, bukan orang yang murkai dan bukan orang yang sesat. Orang teh sok ayo dolan. Nah, itu dolan teh berasal dari dolin, Pak. Sesat. Tepuguh ke mana itu nggak tahu mau kemananya, tidak jelas tujuannya. Nah itu ya. Kemudian yang kedua bentuknya itu muflihun, orang yang beruntung itu definisinya apa? Yaitu orang yang takwa, dijelaskan ayat 1 sampai 4. No. Barangkali hafal nggak ayat kelima Al-Baqarah? Ulaika mir rabbihim wa ulaika itu muflihun itu dijelaskan tuh dari ayat 1 sampai 4 Al-Baqarah. Jadi penuh dengan definisi Al-Qur'an itu ya. Sampai di sini barangkali ada yang bisa sampaikan. Ya, pakai. Itu tadi yang beramal harus dengan ilmu. Iya. Terus contoh yang salah kan tadi sholat 4 subuh. Ya, salah 4 satu contoh. rakaat. Iya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada orang yang beramal? Ya. Ceritanya beramal. Kita beramal tapi ternyata duitnya dapat korupsi. Nah itu. Satu itu. Kedua kalinya kita pengen jadi caleg,
pengen jadi anggota DPR, Ya. tapi dengan serangan Fajar. Mm-mm. Nah itu apakah termasuk dolim apa tidak? Ya itu Pak. Jadi yang pertama itu kita sodako pakai uang haram itu namanya seperti menyapu lantai dengan sapu yang kotor. Tambah kotor Pak. Itu. Ada salah satu mantan kepala dinas bertanya sama saya mau haji lagi. Uangnya dari waktu saya jadi pejabat dikasih-kasih. Itu haram apa halal? Katanya itu haram Pak. Tapi kan saya tidak minta. Ya orang memberi ke Bapak itu karena Bapak pejabat. Menentukan sesuatu. Nah itu sama. Seperti membersihkan lantai dengan sapu yang kotor. Begitu Pak. Double tuh dosanya. Iya. Jadi oleh karena itu ya kembalikan aja. Misalnya kasus tadi tuh kepala dinas yang pensiun. Kembalikan aja uangnya. Suruh aja ke orang fakir miskin yang lebih pantas untuk menerima gitu. Daripada hajinya dapat uang dari seperti itu. Gitu Pak. Nah, ukuran sukses. Ah. Ukuran sukses itu yang bagaimana? Ah. Apakah kita mendapatkan mobil atau rumah yang mewah atau gimana? Ya, jadi Ukuran sukses. Misalkan ukuran Ya, sukses. gitu dipakai. Sukses itu ada dua, sukses mutlak dan sukses relatif. Yang mutlak yang bagaimana? Kemarin itu calon presiden ada 3. Ya, Prabowo, Anies, sama satunya siapa? Satunya yang PDIP itu. Calon presiden. Ayat tilu kan? Iya. Ganjar. Nah, itu yang dinamakan sukses itu adalah Prabowo menang. Itu namanya sukses mutlak. Nah, kalau sukses relatif itu gimana pembandingnya? Kalau Anies dibandingkan Prabowo, yang sukses adalah Prabowo lebih sukses. Tapi kalau Anies dibandingkan dengan Ahok ketika nyalon gubernur, itu bagusan Anies begitu. Gimana pembandingnya? Gitu. Jadi sukses itu ada 2, ya. Yang mutlak itu kan jelas tuh. Prabowo dengan Anies dengan yang menangnya tuh, yang suksesnya itu kan Prabowo sisi bae. Iya, itu kan di dalam hal suatu pemilihan. Tapi sukses di dalam kita kaya apa gimana perbandingannya? Iya Mas, tentukan dulu. Masnya pengen apa dulu? Sukses itu kan syukur. Apa ukuran suksesnya? Penghasilannya sebulan misalnya 10 juta. Nah kalau 10 juta itu tercapai maka Mas itu sukses. Ditentukan oleh diri sendiri ukurannya. Gitu. Nah itu sukses bagi dirinya sendiri. Seperti itu. Tidak sampai miliaran gitu enggak ya? Enggak. Berarti Makanya ya boleh, tergantung kitanya. Bisa tercapai enggak? Nah, Kalau tercapai berarti tidak sukses. makanya di situ kan sukses itu ada mencapai sesuatu yang diinginkan. Diinginkannya berapa gajinya, penghasilannya 10 juta, 1 miliar. Nah itu tentukan dulu. Nah, ketika sudah menentukan, kalau tercapai berarti sukses. Kalau tidak tercapai berarti gagal. Gitu. Bagus ini bertahap ini. Nah ini ya. Itu landas masih ada 3 lagi. Kemudian 1.3. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini Al-Baqarah 157 Pak Teguh. Ya yang suka saya ngimamin tuh. Nah, itu muhtadun itu adalah orang yang diberi petunjuk. Siapakah orang yang diberi petunjuk? Itu dijelaskan oleh ayat sebelumnya, yaitu orang yang lulus dari 5 ujian kehidupan. Apa itu 5 ujian itu? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarun wa basyiris sabirin. Manusia itu diuji oleh ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa dulu, buah-buahan yang terakhir. Itu ujiannya. Allah itu memberikan solusinya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Dengan sabar dan salat. Nanti kita bahas lebih panjang lagi. Sabar dan salat. Ketika manusia itu diuji lulus, maka Allah mewisuda. Ulaika alaihim sholawat. Sholawat itu ada yang mengartikan ampunan, ada yang mengartikan karunia. Setelah sholawat meningkat, sholawat itu rahmah. Rahmat. Tinggi lagi muhtadun. Siapa orang muhtadun? Kembali lagi orang yang takwa. Karena alif lam mim zalikal kitabul la raiba hudal
Tuh, udah tuh. Nah, itu. Takin lagi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, 1.4 tuh. Suratnya apa? Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uidat lil muttaqin. Ya. Dan bersegeralah kamu dari ampunan Tuhanmu yang menyediakan surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Dijelaskan ayat berikutnya 2 dalam ayat ini. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-darai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 135-nya bicara tentang dosa. Ciri orang yang bertakwa ketika berdosa segera dia ingat Allah dan minta ampun lalu tidak mengulanginya. Itu 135. Itu. Iya, tobat nasuha, bukan tobat sambal. Tuh, yang terakhir ya, mimpi seorang muslim itu sebagaimana yang dibacakan oleh khotib di dalam Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tuh dilarang meninggal itu kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu lain cicing wae, bergerak terus melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu kan iman dulu, takwa. Nah terus disuruh janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri. Kalau berserah diri itu kita itu menyerahkan aturan hidup itu kepada Allah. Begitu. Ya gitu. Kalau tawakal itu ketika sudah tidak ada peluang untuk berusaha lagi, ya sudah itu. Ahli tafsir menjelaskan tawakal itu seperti mayit yang dimandiin, sudah tidak ada lagi peluang untuk usaha di kali itu gitu. Jangan sampai kita berkedok tawakal padahal kitanya kurang gigih di dalam berjuang. Masih ada peluangnya. Ya, yang dimaksud dengan tawakal misalnya orang yang jadi polisi tapi umurnya sudah tidak bisa, ya maksud-maksud. Nah itu bisa tuh, karena memang tidak ada lagi peluang untuk jadi polisi. Cari lagi yang lain profesinya. Ai hirup tetong hayang jadi polisi baik, cari yang lain. Tawakal di situ jangan lagi punya keinginan jadi polisi, karena sudah tidak memenuhi syarat, umurnya sudah maksimal begitu. Pengertian tawakal. Dalam hal ini pengen polisi udah nggak bisa lagi. Saya pengertian saya sama ini, gitu ya. Yang saya tangkap tuh. Tawakal itu kita misalnya punya usaha atau pekerjaan, kemudian kita tuh harus tawakal. Kita berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu, dengan tenaga, kan? Sudah pikiran, seluruhnya energi dan seluruh energi yang ada. Tapi hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Masih ada peluang lagi usaha enggak? Jangan berhenti. Masih ada. Ya terus. Itu seperti tadi itu mayit kalau ahli tafsir menjelaskan seperti itu. Selama masih ada peluang untuk itu menerima dulu untuk sementara Pak maksudnya di situ. Berjuang lagi dengan sabar sholat gitu. Tapi kadang-kadang yang kalau sudah bahasa tawakal itu gini Pak, itu sudah maksimal. Terus kumaha itu usaha? Jadi gini Pak, usaha. Kita ini usaha Pak, nanam pohon. Nanam pohon. Nanam pohon kan kita siram, kita pupuk ya toh, kita saur. Pokoknya kita laksanakan perawatan sesuai dengan SOP, ya kan, ilmu pengetahuannya seperti apa. Nah, setelah itu kan berarti udah habis tuh Pak. Kita sudah saya pupuk, sudah saya siram, sudah disaur segala macam, ya hasilnya lillahi ta'ala, itu tawakal. Ya, tapi kan masih ada peluang usaha tuh. Yang lain. Ya bisa beralih seperti yang tadi polisi itu, tong hayang jadi polisi, baik orang nggak bisa memenuhi syarat gitu lah. Jadi maksudnya usahanya tuh masih ada. Kalau itu sudah butuh ya ganti yang lain aja. Gitu. Kalau memang sudah tidak ada lagi. Kalau saya pikiran yang selama ini yang saya tangkap tuh, jadi ketika itu sudah kita usahakan maksimal, kemudian tidak berhasil, ya sudah berarti kita ini memang sudah tawakal. Kemudian ya berarti Allah tidak menghendaki.
Ya mungkin baru kita pindah ke tempat lain. Nah itu bisa juga masuk ke dalam Al-Baqarah. Kalau kita supaya bahagia apa ya? 216 itu. Apa yang kamu benci bisa jadi, kalau bisa jadi itu kan belum tentu ya. Bisa jadi itu baik bagimu. Sebaliknya apa yang kamu sukai itu buruk bagimu. Siapa tahu ketika usaha yang Bapak ceritakan itu gagal, kegagalan itu seperti yang naik pesawat itu Pak, menyelamatkan begitu. Siapa tahu Bapak kalau usahanya berhasil dalam yang tadi ceritakan itu, Bapak jadi terpuguh. Kan ada cerita orang miskin tuh zaman Nabi ya, ketika kere itu dia sholat puasa, pas dikasih kekayaan maksiat melulu begitu. Itu harus dilihat di situ Pak, supaya kitanya lega gitu. Nanti masuk ke tadi itu Al-Baqarah 216. Nah itu kalau sudah dalam posisi yang Bapak ceritakan itu, yakinkan bahwa Allah yang memberikan yang terbaik pada saat itu, dan kita bangun kembali untuk sabar dan sholat. Itu Pak. Kalau yang kaitan sama mayat tadi, contoh mayat itu tadi kan pendapat ulama ya? Iya, ahli tafsir. Ahli tafsir berpendapat kalau Seperti gitu Pak. mayat. Itu bisa naon-naon gitu dah. Nah, berarti yang membolak-balikan itu ya Allah berarti ya. Yang lain ya, iya. Kan? Iya maksudnya iya. Kekuatan Allah kan Iya, begitu sudah. intinya begitu Pak lah. Bahasanya tuh sudah tidak ada peluang lagi untuk usaha dalam hal itu. Oh iya baik. Itu Seperti aja intinya. Ini misalnya rakyat Indonesia ini ijazah palsu, itu kita tawakal aja gitu. Nah itu saya tuh mau bikin tapi saya tulis dulu mau bikin surat terbuka buat presiden. Jangan sampai saya ini kira-kira dipanggil polisi ente saya. Intinya begini Pak, itu kuncinya di presiden Pak. Kuncinya di presiden. Prabowo. Ya iya Pak, panggil aja itu rektornya, panggil menteri yang ngurus perguruan tinggi. Sok gubernurnya naon tuh, Anda jangan takut pada siapapun, saya presiden. Itu kuncinya udah beres Pak. Iya. Teman-temannya panggil ya Pak. Iya. Alumni tuh. Sahabatannya. Enggak, ini kan yang punya otoritas membenarkan ijazah palsu atau tidak kan rektor. Meskipun dia tanggal berapa itu ada registernya namanya. Tanya ada. Udah beres, ini mah dibiarkan begitu. Itu Pak, sebagai presiden saya mau bikin. Udah kuncinya di presiden. Nah, namanya ibadah sama tawakal. Itu kan kalau kita ibaratnya tidak seimbang, ibadah itu akan jadi bumerang dan bahkan jadi masuk ke neraka kan. Karena apa? Kita memikirkan hablum minallah aja. Sedang kita hidup di mana di dunia, hablum minannasa kita tinggalkan. Itu juga kan jadi bumerang. Gimana? Apa disebutnya tawakal apa gimana gitu? Jadi begini, ayat yang menyatakan aqimis sholat 90% atau 80% diikuti oleh wa'atuz zakat. Ya, sebentar aja nanti saya bawa. Aqimis sholat wa'atuz zakat itu ada 80% dari ayat yang berbicara tentang sholat. Artinya apa? Kita itu harus ada hubungan keseimbangan antara hablum minannas dengan hablum minallah. Gitu. Iya. Islam mengajarkan begitu. Iya. Jadi ibadah itu ada ibadah makdo seperti sholat, ada ibadah muamalah, jual beli, gitu. Apalagi kan kalau sekarang kan banyaknya individual, tidak memikirkan ke bawah gitu. Gitu. Aqimis sholat wa atuz zakat. Selalu Itu begitu. kan yang tidak memikirkan ke bawah itu kan golongan pemimpin itu ya. Iya. Orang-orang yang suka itu Pak. Karena dia kan pengen jabatan aja, menggunakan segala cara, otomatis tidak akan mikir ke bawah. Mikirnya bawahnya tuh banyak hutang gak dimerdekakan gitu. Jadi Maksudnya itu Pak. Gitu Pak. Jadi 5 mimpi ini sebetulnya bahasa yang satunya tuh mutakin itu semuanya. Menjadi orang yang takwa. Itu. Ini kan reward dari Allah tuh. Barang siapa yang takwa, aku tempatkan di dalam surga tadi. Gitu. Ayo nama apa? Kita mah udah tua. Saya udah tua. Mungkin sesuai
pembicaraan kemarin. Ya. Ya, kita mah sukses itu bukan duniawi. Untuk kelihatannya seperti itu menurut saya. Sukses itu ketika kita bisa pulang dengan baik. Nah itu tadi Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kita meninggal dalam posisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ta. Lah itu kermasian terkenal gitu. Betul. Gitu. Artinya gini maksud saya, kalau orang sudah tua tuh cari kesuksesannya jangan urusan dunia lah. Gitu. Anunya ajakannya begitu. Jadi istri muda tuh. Jadi pokoknya mau kita namanya sukses tuh kita ibadahnya bisa lancar sehingga lancar, baik, benar sehingga kita pulang itu berkecukupan, Pak. Jangan sampai nanti pulang itu kan nanti ada timbangan, ya kan? Jangan sampai nanti pas pulang ke sana amal ibadahnya tuh ternyata kurang saon. Nah, kan nggak bisa balik lagi. Nah ini gimana caranya itu supaya bisa berkecukupan timbangannya itu kan kita kan nggak tahu ukurannya itu juga, ya kan? Nah, itu saya mikir ya. Kita investasinya di 3 hal: ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya, kemudian amal jariah. Itu. Di antaranya 3 itu. Iya. Iza matalbu Adam, barang siapa cucu Adam meninggal, putuslah semua amal baiknya kecuali 3 perkara. Apa itu? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan bapak. Eta hese, Pak. Jadi kita walaupun itu ada peluang, Pak. Ya, ada peluang. Anaknya tepuguhnya aya bawa amal jariah. Amal jariah. Ilmu, Pak, kalau ilmu itu kita kan bukan guru ya. Kalau guru mah jelas itu tuh. Kerja itu menurun. Jadi ilmunya dijalurkan. Uing mah misalnya nyukur. Nah. Ya ilmunya ilmu nyukur. Ini enggak apa-apa. Iya. Bisa termasuk itu. Ya sama aja semuanya. Jadi pengertian ilmu yang bermanfaat itu ada 2. Ya. Ilmu yang dimanfaatkan oleh kita. Ada yang kedua pengertiannya. Dengan ilmu kita itu orang lain dapat manfaatnya. Itu Pak. 2 ya Pak ya. Iya. Bapak silakan pilih yang mana. Itu namanya tuh ada usia, ada umur. Nah kalau usia itu menurut Profesor Dr. Rektor UIN, ketika kita masuk kuburan itu usia. Tapi kalau umur, meskipun sudah dikubur tuh, kebaikannya disebut-sebut aja sama orang, itu namanya umur. Artinya manfaatnya masih dikenang orang. Iya. Gitu. Makanya harum namanya itu doa Nabi Ibrahim ini begitu. Nah untuk Bapak itu saran saya baca Quran baik. Kuatnya sabaraha seharinya 10 jam. Menurut saya lebih baik belajar daripada baca Quran loba salah kayak padu baca baik gitu. Makanya kan pada gue ikut tasin sana kira. Itu. Bapak kan ayah badan tong didinya mah ikut. Saya bisa menunjukkan berapa tempat berapa waktu, habis subuh ada, habis isya ada, habis asar ayah. Pengajian. Itu belajar qiraat itu banyak, Pak. Banyak tempat maksudnya. Bukan. Ya, tapi kan satu-satu dulu, Pak. Kalau Banyak. kita Kan liur. ngan seminggu seberapa jam coba? 1,5 kali 3 cuma 1,5. itu maksudnya Bapak kan uang ada tuh. Terus Itu rumahnya sudah ada yang nawar 3 miliar. amin. Kalau ada yang bisa dijual Bapak jual untuk belajar baca Quran selama Bapak belum dikubur. Nah gitu, di berguna itu aja. Ya. Tidak hanya di situ belajarnya, supaya Bapak minimal 5 jam tuh belajar baca Quran. Ini menurut saya daripada baca Quran terus banyak 5 jam sehari tapi masih loba salah dah. Lebih baik belajar menyempurnakan bacaan. Nah itu pokoknya no, contohnya belajar ke qiraati lah gitu. Tapi tidak hanya qiraati tentunya banyak. Jadi di dunia itu ada 3 yang asli. Qiraati, Al-Baghdadi itu orang baheula teh. Alif jabar A, alif jabar. Nah yang ketiga itu Al-Barqi. Al-Barqi itu pemiliknya orang Malaysia yang menciptakan metode. 3 yang lainnya niru Pak. Gitu. Ini menurut penelitian dokter dari Institut Ilmu Al-Quran. Seperti itu. Ya gitu Pak. Terus
kalau saya disuruh belajar Al-Quran dulu, oke saya setuju. Karena juga pernah saya tanya sama Ustadz di tempat lain, Bapak baca Al-Quran, oke setuju. Tapi kan belajar harus ada gurunya. Ada gurunya, ya kan? Iya. Nah, sekarang kenapa kita tidak bikin sekolahan atau sekolah semacam ya sekolahan lah, belajar Al-Quran secara gratis. Wah. Itu usahanya makan di mana makannya? Nah, Itu Pak, menurut saya itu ada orang bilang, eta ustadznya itu diberi ngajar. Terus saya ustadz emang tidak perlu nyekolahkan anak, tidak perlu makan. Kalau ada yang menjamin, ya nggak apa-apa. Itu kadang-kadang kita tuh seperti itu ya. maksud saya orang kaya. Nyesok ayah itu orang kaya. Saya belum ketemu sama orang kaya. Nah, di Sindang Laut Pak, saya diminta jadi ketua yayasan. Itu untuk yang ngajar saya ada dari yayasan di Jakarta. Tadinya ke Yusuf Mansur kan bangkrutnya. Seperti itu. Itu kalau bisa sih kayak yang pengusaha perempuan tuh ditanya. Wah ibu hebatnya, usahanya luar biasa, sukses. Juga dermawannya luar biasa. Ngasih ke saya ini. Siapa bilang saya ngasih? Saya titip nih ke Pak Kemisin, ke masjid. Nanti saya ambil lagi di akhirat dalam bentuk pahala. Sehingga saya masuk surga. Oh, nggak ada itu ditafsir begitu tuh, omongan begitu. Hebat itu. Sama dengan ini Pak, orang jenggotan tuh, Arabnya. Dia itu dokter Pak, tapi mendalami Islam. Jadi 2 kedokterannya. Apa coba? Kalau kita makan itu ada 3 syarat Pak. Halal, thayyib, dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ya, yang dimaksud dengan mengikuti langkah setan adalah makan sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa itu yang dimaksud kebutuhan? Sesuai dengan manfaat kita. Kalau kita kopral, itu kan banyak karbohidrat yang harus dimakan, tenaga ototnya. Tapi kalau kita jenda, itu ayam protein yang harus dimakan itu. Nah, kalau yang dimaksud dengan mengikuti langkah-langkah sehat itu diantaranya tidak sesuai dengan kebutuhan dan berlebihan. Gitu. Itu nggak ada tuh di ahli tafsir saya 13 tuh. Yang mengartikan yang ketiganya itu Pak. 1 halal, 2 thayyib. Baik itu tidak semua misalnya Bapak makan apa gitu punya penyakit. Nah itu yang baik tuh yang kira-kira tidak menyebabkan Bapak kambuh penyakitnya. Misalnya naon lah ya. Ai jantung naon ieu pantangan. Jantung pantangan naon? Goreng-gorengannya kolesterol. Tah eta itu tidak thayyib bagi yang penyakit jantung. Makanan itu jadi subjektif kumaha orangna kitu. Ya. Kembali ke masa ibu yang tadi beramal orang Jawa Timur itu. Dia memberi hanya meminjamkan, kemudian dengan berharap surga. Katanya kalau orang ibadah itu harus ikhlas, jangan mengharap surga. Ada pernah siapa dengar tuh gitu? Iya. Bahkan